Hai guys, kenalin nama aku Jihanul Alifa. Aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di video kali ini aku akan bahas pada mata kuliah Komunikasi Politik, terutama pembahasan tentang political cloning di era modern pada saat ini. Nah, jangan lupa simak terus ya videonya. Nah, kita masuk yang pertama, apa itu sih political cloning itu? Political cloning itu adalah satu cara mengacu pada, yaitu adalah salah satu cara politik yang mengacu pada humor, satir, dan aksi teatrikal oleh politisi untuk menarik perhatian publik. Nah, di sini fenomena ini bersifat disengaja sebagai salah satu dari strategi dari komunikasi politik untuk menarik perhatian publik. Nah, sebagai bisa jadi sebagai salah satu bentuk sindiran terhadap institusi yang ada. Jadi para tokoh politik ini menggunakan gaya-gaya hiburan untuk menarik perhatian publik dibandingkan penyampaian-penyampaian yang formal seperti itu. Nah, dalam contoh kontemporernya political cloning ini tuh misalnya nih, seorang tokoh politik itu tuh menggunakan komunikasi satir, di mana beberapa pemimpin itu tuh menggunakan humor yang terkesan berlebihan untuk mengalihkan isu atau membentuk citra figur yang dekat dengan masyarakat. Nah, citra yang dekat dengan figur masyarakat ini tuh berarti terkesan membaur dengan masyarakat sehingga perhatian publik dapat teralihkan gitu. Nah, sebenarnya sih apa dampak yang terjadi pada masyarakat? Nah, political cloning ini sendiri itu yang pertama meningkatkan partisipasi politik pada publik. Kemudian yang kedua tuh adalah dampaknya dia juga berisiko terhadap diskursus politik sehingga menjadi sekedar hiburan yang tanpa substansi gitu. Nah, apa sih kaitannya dengan media sosial political cloning ini? Nah, political cloning ini tuh yaitu adalah penyebaran konten politik yang menghibur, di mana dia lebih mudah viral dibandingkan diskusi kebijakan yang kompleks gitu. Jadi banyaknya para aktor-aktor politik ini tuh menggunakan isu-isu yang mampu menghibur dan mengubah cara masyarakat tuh dalam mengonsumsi informasi politik, di mana dia membawakan hal-hal yang membuat masyarakat itu kayak tertawa dan menghibur seperti itu. Nah, kemudian analisis dari politik cloning ini adalah di mana political cloning ini tuh juga merupakan strategi politik di mana tokoh publik menggunakan humor, ironi, atau sikap nyentrik menggunakan perhatian massa tadi. Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan secara sengaja sebagai strategi komunikasi atau bentuk sindiran terhadap sistem politik itu sendiri. Jadi dilakukannya tuh secara sengaja atau untuk bentuk sindiran kepada suatu instansi atau keadaan politik pada saat itu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah gimana sih cara political cloning itu bekerja. Nah, di era digital pada saat ini, masyarakat itu tuh biasanya dia lebih tertarik pada konten politik yang menghibur dibandingkan pembahasan kebijakan yang kompleks. Jadi semakin hari masyarakat berkembang, itu tuh masyarakat kebanyakan atau kecenderungan lebih menyukai konsumsi politik yang terkesan menghibur gitu daripada isu-isu yang daripada pembahasan yang tentang kebijakan kompleks gitu atau kebijakan yang serius kayak gitu. Bisa diartikan hal-hal yang formal gitu. Masyarakat tuh lebih menyukai hal-hal yang berbau hiburan. Kemudian para politisi pun memanfaatkan hal ini untuk menciptakan persona yang menarik dan mudah diingat, terkadang dengan mengorbankan substansi. Jadi para politisi ini tuh lebih memilih cara ini untuk menciptakan kedekatan dengan masyarakat dan menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian dampak political cloning pada saat ini tuh adalah ada dua sisi yang terjadi dalam fenomena ini. Nah, di satu sisi humor ini tuh merupakan yang membuat politik itu tuh lebih mudah diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi publik. Nah, namun di sisi lain ketika politik ini lebih banyak berisi lelucon atau drama,
biasanya itu publik bisa kehilangan fokus pada kebijakan dan isu-isu penting yang sebenarnya lebih berdampak pada kehidupan mereka. Jadi terkesan lebih mengalihkan perhatian publik gitu kalau yang political cloning itu. Jadi kalau kebanyakan itu publik itu juga menghilangkan kefokusan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian contoh dan relevansinya pada kondisi saat ini adalah seperti di pemilu tahun 2024 di Indonesia. Nah, itu ada sedikit yang bisa kita lihat adalah dari ketiga pasangan calon itu tuh, dari ketiganya kita bisa melihat yang mana yang menggunakan politik cloning ini gitu. Nah, tidak hanya di Indonesia, pemimpin dunia seperti tokoh politik dunia itu juga banyak nih menggunakan gaya ini untuk menciptakan sensasi-sensasinya sendiri, dari pidato penuh sindiran, kemudian ada aksi teatrikal di media sosial hingga di mana ini tuh mampu menunjukkan menarik perhatian publik gitu. Nah, pertanyaannya adalah pada saat ini apakah ini membantu rakyat atau hanya sekedar hiburan? Nah, jadi di sini kita tuh sebagai masyarakat perlu menganalisis dan perlu memiliki pikiran yang sangat kritis, di mana politik ini tuh apakah berguna, sebetulnya itu membantu masyarakat gak ya, atau dia tuh hanya untuk sekedar hiburan saja gitu. Mengingat kita tuh membahas politik adalah hal yang berdampak bagi masyarakat gitu, hal yang berdampak bagi kehidupan kita. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah akan berdampak pada kehidupan kita. Jadi kita diharapkan lebih kritis dalam menghadapi political cloning ini gitu. Nah, kemudian adalah dari political cloning ini tuh kita bisa dari political cloning ini tuh yang tadinya sebagai strategi komunikasi yang efektif, tetapi dia juga bisa mereduksi politik menjadi sekedar hiburan tanpa solusi nyata gitu. Sebagai masyarakat kita tuh harus lebih bisa kritis, apa sih apa yang kita inginkan, kemudian apa yang kita inginkan dari pemimpin, dan pemimpin itu apakah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya pandai melucu gitu. Nah, mungkin sekian. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari aku tentang political cloning. Jadi semoga apapun yang aku sampaikan kepada kalian semoga bisa bermanfaat dan diterapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian dari aku, bye bye.